Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempraktekkan drama seni budaya yang berjudul Ayah Pulang. Sebelum masuk ke dramanya, izinkan saya dan teman-teman saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Alzena sebagai Ibu Narto. Perkenalkan, saya Jari Putri sebagai ibu. Perkenalkan, saya Riza Yolanda sebagai Bintasi. Perkenalkan, nama saya Misal Sapian sebagai ayah. Perkenalkan, nama saya Saka Salsabila sebagai Maimun. Ibu masih berpikir lagi? Malam hari raya Narto, dengarlah suara beduk itu bersaut-sautan. Pada malam hari raya seperti inilah ayahmu pergi dengan tidak meninggalkan kata-kataku. Ayah, Keesokan harinya hari raya, selesai kuampuni dosanya. kenapa masih ibu ingat lagi masa yang lampau itu, mengingat orang yang sudah tidak ingat lagi kepada kita? Aku merasa bahwa ia masih ingat kepada kita. Pintarsi kemana, Bu? Bintasi keluar tadi mengatakan jahitan apa? Pintarsi masih juga mengambil upah jahitan, Bu. Bukankah seharusnya ia tidak usah lagi membanting tulang sekarang? Biarlah Narto, karena kalau ia sudah kawin nanti, kepandaiannya itu tidak sia-sia nanti. Sebenarnya ibu mau mengatakan bahwa penghasilanku tidak cukup untuk membiayai makan kita sekeluarga, kan, Bu? Bagaimana dengan lamaran itu, Bu? Bintasi nampaknya belum mau bersuami, nampak. Tapi dari pihak orang tua, anak laki-laki itu terus mendesak ibu saja. Apa salahnya, Bu? Mereka uangnya banyak. Ah, uang, Narto. Maaf, Bu, bukan maksud aku mau menjual adik sendiri. Aku jadi mata duitan. Ya mungkin karena hidup yang penuh penderitaan ini. Ayahmu seorang hartawan yang mempunyai tanah dan kekayaan yang sangat banyak. Mewah di waktu kami kawin dulu. Tetapi kemudian, seperti kokok yang ditiup angin kencang, buahnya gugur karena uang, Narto. Tidak, Narto, tidak. Aku tidak mau terkena dua kali. Aku tidak mau adikku bersuamikan seorang hartawan. Tidak, cukuplah. Aku saja sendiri. Biarlah ia hidup sederhana. Bintasi mestilah bersuamikan orang yang berbudi tinggi. Mesti. Tapi kalau bisa kedua-keduanya, Bu, ada harta dan budi. Di mana dicari, Narto? Adikmu, adik kau, Bintasi hanyalah seorang gadis biasa. Apalagi sekarang ini keadaan kita susah. Kita tidak punya uang di rumah. Sebentar hari lagi uang simpananku yang terakhir pun akan habis pula. Semua ini adalah karena ulah ayah, sehingga Mintarsi harus menderita pula. Sejak kecil, Mintarsi sudah merasakan pahit gejolak kehidupan. Tapi kita harus mengatasi kesulitan ini, Bu. Harus. Ini kewajibanku sebagai abangnya. Aku harus lebih keras lagi berusaha. Kalau saja aku punya uang sejuta saja. Buat perkawinan Bintasi, 500.000 rupiah saja sudah cukup, Narto. Sesudah Bintasi nanti, datanglah giliranmu, Narto. Aku kawin, Bu. Belum bisa aku memikirkan kesenangan untuk diriku sendiri sekarang ini, Bu. Sebelum saudara-saudaraku senang dan ibu ikut mengucap kebahagiaan atas jerih payahku nanti, Bu. Aku sudah merasa bahagia kalau kau bahagia, Narto. Karena nafsu bersuami tidak baik benar. Dan kata orang, bahagia itu akan turun kepada anaknya. Malam hari raya, sewaktu ia pergi itu, tak tahu aku apa yang mesti aku kerjakan. Tetapi Maimun lambat benar pulang hari Minggu. barangkali banyak yang harus dikerjakannya, karena katanya mungkin bulan depan dia naik gaji. Betul, Bu, itu Maimun memang pintar, otaknya encer. Tapi karena kita tak punya uang, itu tak bisa membiayai sekolahnya lebih lanjut lagi. Tapi kalau ia mau bekerja keras, tentu ia akan menjadi orang yang berharga di masyarakat. Narto, siapa gadis yang sering kulihat bersepeda bersamamu? Itu dia cuma teman sekerja, Bu. Tapi ibu rasa pantas sekali dia buat kau, Narto. Meskipun ibu rasa dia bukanlah orang yang rendah, seperti kita derajatnya. Tapi kalau kau suka, Buat apa memikirkan kawin sekarang, Bu? Mungkin kalau 10 tahun lagi nanti, kalau sudah beres. tapi kalau Bintasi nanti sudah kawin, kau mesti juga, Narto. Kau kan lebih tua. Waktu ayahmu pergi pada malam hari raya itu, ku peluk kalian anak-anakku semuanya. Hilang akalku. Sudahlah, Bu, buat apa mengulang kaji lama? Karena menunggu, Bu, Bang. Tidak. Agak lambat hari ini. Mun, di mana kau berbuka tadi? Kerja lembur, Bu. Tadi aku berbuka puasa bersama teman di kantor. Tapi biarlah buat perkawinan kita nanti. Mana dia?
Tadi pagi aku berjumpa dengan seorang tua yang serupa benar dengan ayah. Oh begitu. Waktu Pak Tito berbelanja di sentral, tiba-tiba ia berhadapan dengan seorang tua, kira-kira berumur 60 tahun. Dia kaget juga, karena orang tua itu seperti yang pernah dikenalnya. Katanya orang tua itu serupa benar dengan Raden Saleh. Tapi kemudian orang itu menyingkirkan diri lalu menghilang di kerumunan orang banyak. Ah, tidak mungkin dia ada di sini. Aku kira juga dia sudah meninggal dunia atau keluar negeri. Sudah 20 tahun semenjak dia pergi pada malam hari raya seperti ini. Ada orang mengatakan dia ada di Singapura, Bu. Tapi itu udah 10 tahun yang lalu. Waktu itu kata orang dia mempunyai toko yang sangat besar di sana. Dan kata orang juga yang pernah melihat hidupnya sangat mewah. Ya, tapi anaknya makan lumpur. Tapi kemudian tak ada lagi sama sekali kabar apapun tentang ayahmu. Apalagi sesudah perang sekarang ini. Di mana kita dapat bertanya? Bagaimana rupa ayah sebenarnya, Bu? Waktu ia masih muda, ia tak suka belajar. Tidak seperti kau, lebih suka berfoya-foya. Ayahmu pada masa itu sangat disegani orang. Dia suka meminjamkan uang sana kemari. Dan itulah. Selama hari raya ini berapa hari kau libur? 2 hari, Bang. Oh ya, hampir lupa, masih ada makanan yang belum ibu taruh di meja. Pak Tito bertemu dengan orang tua itu kapan, Mas? Kemarin sore, Bang, kira-kira jam 6:30. Bagaimana pakaiannya? Tak begitu bagus lagi katanya. Pakaiannya sudah compang-camping dan kopiahnya sudah hampir putih. Oh, begitu. Kau masih ingat rumah ayah, Bang? Tidak ingat lagi aku. Semestinya abang ingat, karena umur abang waktu itu sudah 8 tahun. Sedangkan aku saja masih ingat walaupun sama-sama. Tidak ingat lagi aku, sudah lama aku paksa diriku untuk melupakannya. Pak Tito banyak ceritain tentang ayah. Ya, kata orang ayahmu seorang yang baik hati. Jika ia berada di sini sekarang, di rumah ini, besok hari raya, tentu ia bisa bersenang-senang dengan anak-anaknya. Mintarsi seharusnya sudah pulang sekarang. Jam berapa sekarang ini? Bang Narto, ada kabar aneh lagi nih. Tadi pagi aku berkenalan dengan orang India. Dia mengajarkan aku bahasa Urdu dan aku memberikan pelajaran bahasa Indonesia kepada dia. Baguslah itu. Kau memang harus mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya supaya nanti kau dapat membanggakan kalau kau bisa jadi orang yang sangat berguna bagi masyarakat. Jangan seperti aku ini, hanya lulusan sekolah rendah. Aku tidak pernah merasakan atau bisa lebih tinggi lagi karena aku tidak punya ayah. Tidak ada orang yang mau membantu aku. Tapi kau, Maimun, yang sekolah cukup tinggi, bekerjalah sekuat tenagamu. Aku percaya kau pasti bisa memenuhi tuntunan zaman sekarang ini. Sudah berbuka puasa semuanya. Tadi kami menunggu kau, tapi lama benar. Makanlah apa yang kau lihat di luar. Waktu saya lewat di pintu tadi, Bang Narto, dengarlah dulu. Iya, aku dengar. Ada orang tua di pinggir jalan ini, dari jembatan sana melihat-lihat ke arah rumah kita. Nampaknya seperti seorang pengemis. Ya, kenapa semua jadi diam? Orang tua bagaimana rupanya? Hari agak gelap, jadi tidak begitu jelas kelihatannya. Tapi orangnya... Coba kulihat. Siapa, Mun? Tak ada orang kelihatannya. Malam hari raya seperti ini, ia berlalu dulu itu. Mungkin Bu, lupakan saja yang sudah berlalu itu. waktu kami masih sama-sama muda, kami sangat berkasih kasihan sejelek-jeleknya ayahmu. Banyak juga kenang-kenangan di masa itu yang tak dapat ibu lupakan. Nah, mungkin ia kembali juga. Assalamualaikum, assalamualaikum. Apa di sini rumahnya Nyonya Sarah? Astagfirullah, seperti suara ayahmu, nak. Ayahmu pulang, nak. Tina, engkau Tina. Saleh, engkau salah. Ya, aku berubah Tina. 20 tahun perceraian merubah wajahku. Dan ini tentunya anak-anak kita semua. Ya, memang ini adalah anak-anakmu semua. Sudah lebih besar dari ayahnya. Mari duduk dan pandangilah mereka.
Apa aku boleh duduk, Tina? Tentu saja, boleh. Mari, ayahmu pulang, nak. Ayah, aku Maimun. Maimun, engkau sudah besar sekarang. Nah, waktu aku pergi dulu, engkau masih kecil sekali. Kakimu masih lemah, belum dapat berdiri. Dan nona ini siapa? Saya Mintarsi, ayah. Ya, pintar sih. Aku dengar dari jauh bahwa aku mendapat seorang anak lagi. Seorang putri. Engkau cantik, pintar sih, seperti ibumu di masa muda. Aku senang sekali tak tahu apa yang harus kulakukan. Aku sendiri tidak tahu bagaimana aku harus mencoba memulai berbicara. Anak-anak semuanya sudah besar seperti ini. Aku kira inilah bahagia yang paling besar. Ya, rupanya anak-anak dapat juga besar walaupun tidak dengan ayahnya. Mereka semua sudah jadi orang pandai sekarang. Gunarto bekerja di perusahaan tenun dan Maimun tak pernah tinggal ke kelas selama bersekolah. Tiap kali keluar sebagai yang utama dalam ujian. Sekarang mereka sudah mempunyai penghasilan masing-masing dan Mintarsi dia ini membantu aku menjahit. 10 tahun aku menjadi seorang saudagar besar di Singapura. Aku menjadi kepala perusahaan dengan pegawai berpuluh-puluh orang. Tapi malang bagiku toko itu habis terbakar, lalu seolah-olah seperti masih belum puas menyeret aku ke lembah kehancuran. Saham-saham yang kubeli merobek semua nilainya sehabis perang ini. Sesudah itu semua segala yang kukerjakan tak ada lagi yang sempurna. Sementara aku sudah mulai tua, lalu tempat tinggalku, keluargaku, anak putriku tergambar kembali di depan mata dan jiwaku. Kalian seperti mengharapkan kasihku. Maukah engkau memberikan air segelas buatku, Gunarto? Hanya engkau yang tidak. Marto, ayahmu yang berbicara itu. Mestinya kau gembira, nak. Sudah semestinya ayah berjumpa kembali dengan anak-anaknya. Dan sudah sejak lama tidak bertemu. Kalau Narto tak mau, kaulah Maimun. Maukah kau memberikan ayah air segelas? Baik ayah. Maimun, kapan kamu mempunyai seorang ayah? Gunarto, kami tidak mempunyai seorang ayah, Bu. Kapan kami mempunyai seorang ayah? Gunarto, apa katamu itu? Kami tidak mempunyai seorang ayah, kataku. Kalau kami mempunyai ayah, lalu apa perlunya kami membanting tulang selama ini? Jadi budak orang. Waktu aku berumur 8 tahun, aku dan ibu hampir saja terjun ke dalam laut. Untung ibu cepat sadar. Dan jika kami mempunyai ayah, lalu apa perlunya aku menjadi anak suruhan waktu aku berumur 10 tahun? Kami tidak mempunyai seorang ayah. Kami besar dalam keadaan sengsara. Rasa gembira di dalam hati sedikit pun tidak ada. Dan kau, Maimun, lupakah engkau waktu menangis di sekolah rendah dulu? Karena kau tidak bisa membeli kelereng seperti kawan-kawanmu yang lain. Dan kau pergi ke sekolah dengan pakaian yang sudah robek dan tambalan sana-sini. Itu semua terjadi karena kita tidak mempunyai seorang ayah. Kalau kita mempunyai seorang ayah, lalu kenapa hidup kita melarat selama ini? Tapi Bang Narto, ibu saja sudah memaafkannya, kenapa kita tidak? Ibu seorang perempuan. Waktu aku kecil dulu, aku pernah menangis di pangkuan ibu karena lapar, dingin, dan penyakitan. Dan ibu selalu bilang, ini semua adalah kesalahan ayahmu. Ayahmu yang harus disalahkan. Lalu kemudian aku jadi budak suruhan orang. Dan ibu jadi babu cuci pakaian kotor orang lain. Tapi aku berusaha bekerja sekuat tenagaku. Aku buktikan kalau aku dapat memberi makan keluargaku. Aku berteriak kepada dunia. Aku tidak butuh pertolongan orang lain. Ya, orang yang meninggalkan anak dan istrinya dalam keadaan sengsara. Tapi aku sanggup menjadi orang yang berharga. Meski aku tidak mengenal kasih sayang seorang ayah. Waktu aku berumur 18 tahun, tak lain yang selalu terbayang dan terlihat di ruang mataku hanya gambaran ayahku yang telah sesat. Ia melarikan diri dengan seorang perempuan asing yang lalu menyeretnya ke dalam lembah kedurjaan. Lupa ia kepada anak dan istrinya, juga lupa ia kepada kewajibannya karena nafsunya telah membawanya ke pinggir neraka. Hutangnya yang ditinggalkan kepada kita bertimbun-timbun, sampai-sampai buku tabunganku yang disimpan oleh ibu ikut hilang juga bersama ayah yang meninggal itu. Ya, masa kecil kita sungguh sangat tersiksa. Maka jika memang kita mempunyai ayah, maka ayah itulah musuhku yang sebesar-besarnya. Gula. Tapi Bang, lihat ayah sudah seperti ini sekarang. Ia sudah tua Bang Narto.
Maimun, sering benar kau ucapkan kalimat ayah kepada orang yang tidak berarti ini. Cuman karena ada seorang tua yang masuk ke rumah ini dan ia mengatakan kalau ia ayah kita. Lalu kau sebut pula ia ayah kita, padahal dia tidak kita kenal, sama sekali tidak, Maimun. Coba kau perhatikan apakah kau benar-benar bisa merasakan kalau kau sudah berhadapan dengan ayahmu. Bernardo, kita adalah darah dagingnya. Bagaimanapun buruknya kelakuan dia, kita tetap anaknya yang harus merawatnya. Jadi, maksudmu ini adalah kewajiban kita sesudah ia melepaskan hawa nafsunya di mana-mana. Lalu sekarang, ia kembali lagi ke sini karena sudah tua dan kita harus memeliharanya. Enak betul. Gunarto, sampai hati benar kau berkata begitu terhadap ayahmu. Ayah kandungmu. Ayah kandung. Memang Gunarto yang dulu pernah punya ayah, tapi dia sudah meninggal dunia 20 tahun yang lalu. Dan Gunarto yang sekarang adalah Gunarto yang dibentuk oleh Gunarto sendiri. Aku tidak pernah berhutang budi kepada siapapun di atas dunia ini. Aku merdeka, semerdeka-merdekanya, Bu. Aku memang berdosa dulu itu, aku mengaku. Dan itulah sebabnya aku kembali pada hari ini. Pada hari tuaku untuk memperbaiki kesalahan dan dosaku. Tapi ternyata sekarang, ya benar kata Gunarto, aku seorang tua dan aku tidak bermaksud untuk mendorong-dorongkan diri agar diterima di mana tempat yang aku tidak dikehendaki. Baiklah, aku akan pergi, tapi tahukah kau Narto, bagaimana sedih rasa hatiku, aku yang pernah dihormati, orang kaya yang memiliki uang berjuta-juta banyaknya, sekarang diusir sebagai pengemis oleh seorang anak kandungnya sendiri. Tapi biarlah sedalam apapun aku terjerumus ke dalam kesengsaraan, aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Tunggu dulu ayah, jika Bang Narto tidak mau menerima ayah, akulah yang menerima ayah. Aku tidak peduli apa yang terjadi. Maimun, apa pernah kau menerima pertolongan dari orang tua seperti ini? Aku pernah menerima tamparan dan tendangan juga pukulan dari dia dulu. Tapi sebiji darah pun tak pernah aku menerima apa-apa dari dia. Jangan begitu keras Bang Narto. Jangan kau membela dia. Ingat, siapa yang membesarkan kau? Kau lupa, akulah yang membiayaimu selama ini dari penghasilanku sebagai kuli dan kacung suruhan. Ayahmu yang sebenar-benarnya adalah aku. Engkau menyakiti hati ibu, Bang. Kau ikut pulang membela-bela dia, sedangkan untuk kau, aku juga bertindak menjadi ayahmu selama ini. Baiklah, peliharalah orang tua itu jika memang kalian cinta kepadanya. Mungkin kau tidak merasakan dulu pahit getirnya hidup karena kita tidak mempunyai seorang ayah. Tapi sudahlah, demi kebahagiaan saudara-saudaraku, jangan sampai menderita seperti aku ini. Aku mengerti, bagiku tidak ada jalan untuk kembali. Jika aku kembali, aku hanya mengganggu kedamaian dan kebahagiaan anakku saja. Biarlah aku pergi, inilah jalan yang terbaik, tidak ada jalan untuk kembali. Ayah, apa ayah punya uang? Ayah sudah makan. Kemana ayah akan pergi sekarang? Tepi jalan atau dalam sungai, aku cuma seorang pengemis sekarang. Seharusnya memang aku malu untuk masuk ke dalam rumah ini, aku tinggalkan dulu. Aku sudah tua, lemah, dan sadar langkahku terayun kembali. Ya, sudah 3 hari aku berdiri di depan sana, tapi aku malu tak sanggup sebenarnya untuk masuk ke sini. Aku sudah tua dan... Malam hari raya, dia pergi dan datang untuk pergi kembali. Seperti gelombang yang dimainkan oleh angin topan. Demikianlah nasib ibu, nak. Ulang ya. Malam hari raya, dia pergi dan datang untuk pergi kembali. Seperti gelombang yang dimainkan oleh angin topan. Demikianlah nasib ibu, nak. Bang, bagaimana abang? Tidak dapatkah abang memaafkan ayah? Besok hari raya, sudah semestinya kita saling memaafkan. Abang tidak kasihan? Kemana dia akan pergi setelah itu? Tidak ada rasa balas kasihan, tidak ada rasa tanggung jawab terhadap adik-adiknya yang tidak berayah lagi. Dalam hujan lebat ini, abang suruh dia pergi. Dia ayah kita, bang, ayah kita sendiri. Janganlah kalian lihat aku sebagai terdakwa. Mengapa kalian menyalahkan aku saja? Aku sudah hilangkan semua rasa itu. Sekarang kalian harus pilih, dia atau aku. Tidak, aku akan panggil kembali ayahku pulang. Aku tidak peduli apa yang abang mau lakukan. Kalau perlu bunuh saja aku kalau abang mau. Aku akan panggil ayahku. Ayahku pulang. Ayahku mesti pulang. Maimun, kembali. Mana ayah, bang? Mana ayahmu? Tidak, aku lihat hanya kopi dan baju saja yang kudapati. Maimun, di mana kau dapatkan baju dan kopiah itu? Di bawah lampu dekat jembatan. Lalu ayah, bagaimana dengan ayah? Di mana ayah? Aku tidak tahu.
Jadi ayah meloncat ke dalam sungai. Gunarto, dia tertahan menerima penghinaan dariku. Dia yang biasanya dihormati orang dan dia yang angkuh. Ya, angkuh seperti diriku juga. Ayahku, aku telah membunuh ayahku. Ayahku sendiri. Ayahku pulang. Ayahku pulang. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah.